Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak yang hebat SDT Andalusia, apa kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Anak-anak yang hebat SDT Andalusia, pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari tentang kisah keteladanan Nabi Muhammad SAW pada bab yang ke-13. Pada pembelajaran kali ini, apa-apa saja yang akan kita pelajari, yaitu adalah yang pertama, kisah Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, pengertian keteladanan Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga, beberapa kisah keteladanan Nabi Muhammad SAW dan berbagai hal dalam kehidupan Nabi Muhammad SAW yang patut diteladani. Mengenai kisah Nabi Muhammad SAW, anak-anak yang hebat SDT Andalusia, apakah kalian sudah mengetahui kapan Rasulullah SAW dilahirkan? Siapakah nama ayahnya dan siapakah nama ibunya? Ya, jadi untuk lebih jelasnya, mari kita perhatikan kisah Nabi Muhammad SAW. Jadi, Nabi Muhammad SAW dilahirkan di kota Mekah pada Senin 12 Rabiul Awal tahun Gajah bertepatan dengan 20 April 571 Masehi. Kenapa tahun kelahiran baginda Rasulullah SAW dinamakan tahun Gajah? Karena pada tahun itu kota Mekah diserang oleh tentara bergajah. Rasulullah SAW dilahirkan oleh seorang ibu yang bernama Siti Aminah dan ayahnya bernama Abdullah. Di masa pertumbuhannya, Rasulullah SAW dititipkan kepada Halimatus Sa'diyah untuk disusui dan diasuh. Dan Nabi Muhammad SAW adalah anak yang santun, jujur, sabar dan bersemangat. Beliau adalah orang yang pemberani, terutama dalam membela dan menegakkan kebenaran. Selanjutnya adalah pengertian keteladanan Nabi Muhammad SAW. Keteladanan Nabi Muhammad SAW adalah uswatun hasanah. Uswatun hasanah adalah teladan yang baik, yaitu teladan yang baik dari Nabi Muhammad SAW yang meliputi berbagai aspek kehidupan. Setelah Rasulullah SAW diangkat menjadi Rasul, maka Rasulullah SAW meninggalkan dua pedoman pokok bagi umatnya, yaitu Al-Quran dan Hadis. Al-Quran dan Hadis merupakan pedoman umat Islam. Umat Islam adalah agama yang sempurna dan menghendaki kesempurnaan akhlak manusia, sehingga tingkah laku umatnya dapat menjadi teladan bagi umat yang lainnya. Nabi Muhammad SAW memberikan tuntunan tentang akhlak terhadap diri sendiri, akhlak dalam hidup bermasyarakat dengan orang tua, guru dan teman sebaya. Beberapa kisah dari keteladanan Nabi Muhammad SAW. Yang pertama adalah kehidupan baginda Rasulullah SAW sangat sederhana. Umar pernah menangis ketika menyaksikan Rasulullah SAW bangun dari tempat tidurnya. Pada badan beliau terdapat lajur-lajur lidi pelepah kurma. Itu dikarenakan karena beliau hanya tidur di atas selembar tikar yang terbuat dari anyaman daun kurma.
Beliau menambal sendiri alas kakinya yang rusak. Beliau tidak segan mengerjakan pekerjaan rumah tangga seperti mencuci baju, membantu istrinya memasak, menimba air, mencari kayu bakar, dan lain-lain. Jadi anak-anak yang hebat SDT Andalusia, semoga anak-anak juga bisa mengikuti keteladanan baginda Rasulullah SAW, yaitu hidup sederhana. Kemudian yang selanjutnya adalah pemimpin yang dicintai. Nabi Muhammad SAW selain sebagai pemimpin agama, beliau juga pemimpin negara atau pemerintahan. Dan Nabi Muhammad SAW sebagai seorang pemimpin, beliau adalah pemimpin yang adil dan bijaksana. Nabi Muhammad SAW pemimpin yang demokratis dan pandai mengambil keputusan sehingga dapat memuaskan semua orang. Yang ketiga adalah pemimpin yang penyayang. Sifat Nabi Muhammad SAW yang harus diteladani adalah sifat pengasih dan penyayang. Sebagaimana disebutkan dalam Quran surah At-Taubah ayat 128, yaitu A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sungguh telah datang kepadamu seorang rasul dari kaummu sendiri. Berat terasa olehnya penderitaan yang kamu alami. Dia sangat menginginkan keimanan dan keselamatan bagimu, penyantun dan penyayang terhadap orang-orang yang beriman. Kemudian yang selanjutnya adalah sifat Nabi yang pengasih dan penyayang tidak hanya dirasakan oleh umat Islam saja, namun dirasakan juga oleh umat lain. Nabi Muhammad SAW merupakan seorang yang penuh karismatik serta memiliki kearifan dan kebijakan. Yang terakhir adalah berbagai hal dalam kehidupan Nabi Muhammad SAW yang patut kita teladani adalah yang pertama, apabila berbicara maka pembicaraannya jelas, mudah dipahami. Kemudian apabila menjumpai sesuatu yang menggembirakan beliau, maka beliau selalu mengucapkan hamdalah, alhamdulillah. Apabila berkata-kata selalu diiringi dengan senyuman. Apabila selesai makan, beliau selalu mengucapkan hamdalah, alhamdulillah. Apabila menyuruh orang mengerjakan sesuatu, maka beliau sendiri telah mengerjakannya terlebih dahulu. Beliau menyayangi dan mengasihi sesama manusia dan juga binatang. Beliau selalu melakukan silaturahmi kepada keluarganya, sahabat, dan orang lain. Beliau bukan pemarah dan pendendam. Jadi anak-anak yang hebat SDT Andalusia, kita sudah mempelajari kisah keteladanan dari baginda Rasulullah SAW. Semoga bermanfaat, dan pertemuan kita cukupkan sampai di sini. Saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.